Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini? Semoga semuanya sehat selalu dan tetap menggunakan akal sehat serta akal waras dalam menyikapi berbagai informasi yang beredar di media sosial. Guys, belakangan ini media sosial kembali ramai membahas soal dipecatnya Rismon dari UNRAM alias Universitas Mataram. Waduh, serius ini Rismon benar-benar dipecat? Makin menarik aja ya guys ceritanya. Nah, di sebuah video yang lagi beredar, ada salah satu alumnus Universitas Mataram yang ikut buka suara. Dia menceritakan alasan kenapa Rismon sampai diberhentikan dari posisinya sebagai dosen di kampus tersebut. Wah, ini benar-benar ada apa ya? Kok bisa sampai dipecat segala? Menurut cerita dari alumnus UNRAM itu, Rismon diduga dipecat karena ada masalah yang berkaitan dengan ijazah palsu, guys. Wah, kalau benar begini, bukan masalah kecil. Jangan-jangan ini ada hubungannya dengan ijazah dari Yamaguchi yang sempat ramai dibicarakan. Dan kabarnya lagi, menurut informasi yang beredar, Rismon juga sudah dilaporkan ke pihak kepolisian. Waduh, bisa panjang ini urusannya. Nah, supaya nggak cuma dengar cerita sepihak, mending kita langsung saja simak video yang satu ini. Coba kalian perhatikan baik-baik ya guys. Itu ngajar di UNRAM. UNRAM itu kan kampus negeri. Nah, harus dicek. Kita harus identifikasi dulu skema masuknya, format masuknya dia menjadi pengajar di UNRAM itu apa gitu loh. Apakah UNRAM yang minta misalnya sebagai dosen, pengajar, ataukah memang itu misalnya dia lulus sebagai ASN dan lain sebagainya gitu kan. Kalau ASN berbahaya nih. Nah, itu yang harus diidentifikasi maksud saya gitu. Nah, sehingga sepengetahuan kami sih Rismon itu sudah tidak lagi menjadi bagian dari apakah dipecat atau apa gitu ya, dugaan saya dipecat itu. Dipecat ya, bisa jadi ya. Dugaan saya dipecat. Karena memang kemarin kan dia menulis buku menghilangkan gelarnya ataupun riwayat pendidikan yang dia Yamaguchi. Nah, itu dia menghilangkan, dia rilis buku itu. Jadi semakin kelihatan jelas. Tapi ketika tadi kau bawa Rismon ini masuk ke UNRAM melalui prosedural, katakan dari dikti gitu ya. Lembaga sertifikasi ataupun dia mendapatkan sertifikat karena di dalam website UNRAM itu saya melihat Rismon ini ada nih begini loh. Kalau saya itu gini, kita harus melihat orang yang muncul di publik itu kan kita juga identifikasi rekam jejaknya gitu. Nah, sekarang dia berkolaborasi dengan Roy misalnya. Kan kita bisa buka jejak digitalnya bagaimana dia menghantam, menghina-hina Roy Suryo. Ini beberapa waktu yang lalu gitu. Lalu sekarang lalu sekarang mereka bareng dan lain sebagainya. Itu kan publik bisa ngelihat ini orang liar gitu loh. Ini orang liar. Nah, kan kita sebagai publik, sebagai masyarakat, ya mohon maaf lah saya klaim sebagai kelompok intelektual kan, harus mengkanalisir agar seorang seperti Rismon ini mestinya tidak muncul di ruang publik gitu. Nah, hemat saya justru kemunculan dia ini kan menjadi penyakit publik ya, penyakit isu publik gitu. Nah, menurut saya juga saya kritis itu kepada berbagai podcaster, YouTuber maupun beberapa produsen TV nasional gitu. Ya, ini Rismon ngapain diundang gitu loh. Yang dibicarakan juga banyak yang ngawur gitu. Tidak memberikan pencerahan kepada publik gitu. Mencecar secara brutal kan ketika ketemu orang dan lain. So jago lah kata gitu ya. So jago dan so tahu gitu. Iya, sebetulnya orang bukan nggak jago gitu, tapi ngapain ngadepin dia sih gitu loh. Apa sih gitu loh. Iya benar. Ke Rismon ini. Nah, apalagi kredibilitas seorang Rismon itu kan sangat kita ragukan. Karena rekam jejak inkonsistensi dan kebrutalan dia itu tadi gitu. Nah, kalau sudah kita anggap dia tidak kredibel itu, maka ngapain kita melihat dan mempertimbangkan argumentasi dia ketika dia bicara soal ijazah Pak Jokowi. Dan itu parah dengan secara terbuka dia menghina banyak institusi, polisi, UGM dan lain sebagainya. Ya, Pak Jokowi sekarang itu APH, aparat penegak hukum itu kan sedang bergerak ya. Jadi
saya ini juga sebagai ketua Pemuda Patriot Nusantara itu kan sudah membuat LP ke Polres Jakarta Pusat dan sekarang sudah dilimpahkan ke Polda Metro Jaya. Respon. Iya kan saya, Respon. Okay. Salah satunya Respon. Okay. Yang Ya. teroris itu ya Salah satunya pelapor yang ya minta maaf ya yang sebetulnya terregister pertama itu kan laporan kami di Polres Jakarta Pusat. Oke, itu. ya. Nah, Delik publik ya. kami menggunakan Delik umum. pasalnya itu adalah pasal 160. Deliknya ya delik biasa. Delik umum ya 160 KUHP itu. Sehingga Itu yang ditahan itu tuh. yang mestinya bisa. Harus ditahan 160 KUHP. Mestinya bisa dan Junto nggak 45? Enggak, kami cuman pasal 160 dan Kegaduhan, mestinya aparat itu ya tanpa kasarnya itu tanpa kami laporkan itu justru harusnya bisa mengusut itu, apalagi kami laporkan karena kan bukan delik bukan delik aduan. Kalau delik aduan kan mesti yang melapor itu adalah pihak yang merasa dirugikan. Iya, Pak Jokowi. Dirugikan langsung misalnya Pak Jokowi. Nah, kami menggunakan pasal 160 karena gambar besar dari Rismon CS ini kami lihat itu adalah ini bisa menjadi satu titik ya perangsang situasi yang bisa menimbulkan kegaduhan di masyarakat. Bahkan sudah terjadi kegaduhan itu. Wah, semakin ramai saja ya guys berita tentang si Rismon ini. Sebelumnya dia viral karena kontroversinya menuduh ijazah Pak Jokowi palsu. Bersama gerombolannya seperti Roy Suryo, Tifa. Tapi sekarang malah muncul berita yang cukup mengejutkan. Bukannya tuduhan mereka yang terbukti, justru Rismon sendiri yang kena karma soal ijazahnya. Kabarnya ijazah milik Rismon malah diduga palsu. Waduh, kalau benar begitu, ini benar-benar cerita yang tidak disangka-sangka ya guys. Yang lebih membuat heboh lagi, bukan cuma sekedar dugaan di media sosial. Kabarnya Rismon juga sudah dilaporkan ke polisi oleh Andi Aswan terkait persoalan tersebut. Ini benar-benar seperti pepatah menepuk air malah muncrat ke muka sendiri. Coba, masalah ijazah Rismon tinggi kan? Iya. Setelah saya katakan itu gitu loh. Tapi Anda harus punya bukti dong. Ya jelas kita bukti Jangan ada. menuduh Mas Roy dan teman-teman nggak punya bukti, tapi Jelas Anda aja. juga lakukan hal yang Iya sama. dong. Kalau dia kan langsung bilang palsu, ya kan? Kalau Anda? kita kan nggak mau melakukan gitu. Kalau dia Bilangnya? mengatakan bahwa beliau adalah ilmuwan, ilmiah, ya kita kan orang akademis juga. Kan kita kan juga riset. Kan kita juga tanya ke Jepang langsung. Ya kan? Yang ditanya, Ya simpel aja lah, kalau dia belajar belajar di Jepang, dia pasti mengerti bahasa Jepang pasar. makanya kemarin nanyanya pakai bahasa Ya Jepang. itu sebelum panjang loh saya ngomong ya. Itu loh. Terus terang, diaspora ini tuh juga ya merasa terganggu lah. Jepang secara karakter dan budaya itu sangat sopan santun tuh dijunjung tinggi. Ketika kita masuk ke sana, itu pasti budaya Jepang tuh melekat pada diri kita. Tidak mungkin tidak. Mau suku mana juga, mau keras apa pasti akan mengikuti itu. Karena budaya, etika, tata krama itu yang diutamakan sebelum belajar ilmu yang lain. Nah, kalau gitu manfaatkan dong peluang untuk membangun kontra narasi. Artinya kan bisa dari segala sisi kan, termasuk soal yang tadi Anda bicara soal Rismon itu. Iya. Makanya saya bilang kemarin kita itu defend, maka kita bicara berbasis hukum, ya dan kan? data. Dan data kan begitu. Ya sekarang ya kita harus berubah gitu loh. Ya setelah kita membaca pola. Kata-kata berubah ini maksudnya Begini, jadi segala cara nih, all out nih. Begini, kalau kita main bola itu kan kemarin kita pakai strategi misalnya ya 3-4-3 misalnya. Kita rubah strategi kita. Sekarang Kita tambahkan di depan penyerangnya kan begitu, strikernya gitu kan. semua nyerang nih. Ya kita bisa bukan cuma Tapi nggak nyerang. ganti pelatih kan? Hah? Pelatih jangan diganti. Ya kan? Kan pengamatnya kan beliau di Kaiser kan dari jauh tuh udah ngasih kode gini. Iya. Nah. Cuma kan ada yang katanya 15 menit pertama itu masih pemanasan, membaca. Anda sudah masuk di babak kedua mungkin ini. Ini artinya kita sudah baca. Oke. Di mana loophole-nya itu di mana? Kekurangannya dia di mana? Kan Berarti begitu. tahu dong bisa menduga akan apa langkah berikutnya oleh Mas Roy Suryo dan teman-teman lakukan. Kalau Setelah besok bicara ini. gini, kalau bicara hukum itu kan ada tim hukum, ya kan? Yang kita ini adalah bagaimana misalnya narasi-narasi itu menjadi liar, bola-bola liar, narasi-narasi negatif yang membentuk opini publik yang negatif. Itulah yang kita lawan. Memang itu tujuannya. Nah, memang rasa begitu kan awalnya kan begitu semua. Ya, sebentar. Terlalu sibuk menuding orang lain ijazahnya palsu, akhirnya malah kena balik ke dirinya sendiri. Nah, yang lebih menarik lagi nih guys, setelah kabar dirinya dilaporkan ke polisi, tiba-tiba Rismon seperti menghilang dari peredaran.
Katanya sih, tapi benar-benar nggak sih kabar itu? Atau mungkin dia lagi menghindar dari sorotan publik? Soalnya, kalau kalian perhatikan, belakangan ini Rismon memang sudah jarang sekali tampil di TV. Yang lebih sering muncul paling cuma 2 orang. Itu yaitu Roy Surya dan Tifa. Itu saja wajahnya yang muncul di layar kaca. Lama-lama juga bikin enak. Coba lihat baik-baik, Rismon tidak berani lagi tampil di televisi. Nggak berani. Beberapa momentum, Rismon tidak muncul. Hanya Tifa, Roy Suryo. Rismon sembunyi. Di mana Rismon? Rismon hanya berani ceriwis di media sosial dia sendiri. Dia live dengan akunnya sendiri, mungkin di YouTube-nya dia, mungkin di TikTok-nya mungkin, atau Twitter dan seterusnya. Dia hanya berani bicara di depan kolam-kolamnya. Itu pun sebelum dia live, dia sudah menghapus followers atau orang-orang yang dia anggap tidak sejalan dengan dia. Sehingga dia bisa berkumpul hanya dengan gerbongnya, hanya dengan orang-orang sekolam dengan dia. Agar apa? Agar dia bisa terus memainkan kebohongan-kebohongan. Agar dia ngeles sana-sini, dia menceritakan kepada orang-orang ini. Karena dia yakini, para makmum-makmum ini, orang-orang yang di belakang dia ini, akan menceritakan kembali di medsos mereka masing-masing. Menceritakan bahwa Rismon ini sedang dizolimi, sekarang ada upaya pembunuhan karakter, coba dibungkam dengan cara apa? Bang Bil dan kawan-kawan melaporkan dia. Bang Rismon, Anda pasti tidak berani muncul di televisi. Padahal kami sangat rindu Anda. Kami merindukan kegalakan Anda di televisi. Ayo dong Om Rismon, ya. Almarhum Rismon, muncullah di televisi kembali. Ya, muncullah kembali seperti sedia kala dan tunjuk-tunjuk orang gitu. Kita merindukan itu. Tapi saya tidak percaya Anda akan datang. Kenapa? Karena Anda pasti berhitung. Ketika Anda muncul di media kembali, Anda muncul di layar kaca, di sana ada Andi Azwan yang akan mempertanyakan terkait Yamaguchi Anda. Di sana ada Bang David yang juga akan mempertanyakan bagaimana tentang S2, S3 Anda. Sangat sulit untuk Rismon mengambil pilihan. Saya yakin beberapa waktu terakhir ini baik Aiman, Pak Karni, siapa lagi lah, pasti mengundang Bang Rismon, tapi Bang Rismon pasti beralasan tidak bisa hadir bla bla bla. Saya yakin itu. Dan kami menunggu kapan Rismon akan muncul di TV lagi. Kita menunggu itu dan kami menitip salam kepada Bang Andi Azwan. Tolong Bang Andi, meminta Bang Andi Azwan nanti atau Bang Bil nanti kalau ada di televisi ketemu Rismon, tolong ditanyakan kepada Rismon dan tolong Rismon mengklarifikasi di hadapan rakyat 280 juta ini terkait surat kematiannya, terkait ijazah palsunya dan seterusnya yang beredar dan kemudian menjadi isu publik yang menyeruak sampai sekarang ini. Jadi teman-teman, itulah cerita yang sedang ramai dibicarakan di media sosial tentang Rismon. Awalnya begitu vokal menuduh ijazah orang lain palsu. Tapi sekarang justru ijazahnya sendiri yang dipersoalkan dan bahkan sudah dilaporkan ke polisi. Belum lagi kabar yang beredar bahwa setelah laporan itu, muncul Rismon malah jarang terlihat di media. Bahkan seperti menghilang. Benar atau tidaknya semua kabar ini, kita tunggu saja perkembangan selanjutnya. Yang jelas teman-teman, gunakan selalu akal sehat, akal waras dalam menyikapi semua berbagai informasi yang beredar. Terima kasih sudah menonton video kali ini. Tetap setia di channel Maret 27 dan sampai jumpa di video berikutnya. Salam waras.